Harga kelapa sawit yang ada di Malaysia setiap bulan itu bisa berubah-ubah, bahkan setiap hari itu bisa berubah. Nah, di video kali ini saya akan membahas harga kelapa sawit saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zainal Satori di video hari ini. Karena kemarin-kemarin di video-video saya yang sebelumnya, yaitu tentang gaji, banyak sekali yang bertanya tentang, Bang, sepilin harga sawit di Malaysia dong, sekarang berapa, beda nggak dengan di Indonesia. Nah, oke. Berhubung semalam itu saya sudah pergi ke Kilang, dan saya sebenarnya mau ngerekam di sana, cuman saya nggak dapat izin dari dia gitu kan. Nggak tahu takutnya apa, mungkin takut mengganggu karena di sana banyak alat-alat berat. Tapi saya sudah tanya tentang harganya. Oke geng, sekarang saya sepil harganya sawit yang ada di Malaysia. Sawit yang segar ya. Maksudnya sawit segar itu sawit yang baru saja dipotong atau baru saja dipanen. Itu namanya sawit segar. Nah, itu harganya berapa? Harganya itu ada 3 jenis, geng, yaitu dipecah menjadi 1, 2, 3 atau ABC, atau berkelas yang terbaik. Yang terbaik itu yang besar, dan yang kedua, ada juga yang ketiga. Tapi semalam itu saya tanya yang nomor 3 yang kecil itu nggak ada, karena jarang. Yang nomor 3 itu hanya untuk itu panen sawit yang baru potong, yang masih kecil ya, masih macam-macam ini itu, yang masih bener-bener baru potong, itu yang nomor 3. Nah, kalau yang nomor 2, oke lah, nanti saya kasih tunjuk macam mana dan seperti apa buahnya. Yang E itu harganya berapa, yang B itu harganya berapa, dan buahnya itu bagaimana, dan yang C itu harganya itu berapa, buahnya pun bagaimana. Berhubung saya ini ada di kebun dan ada contohnya, biar kalian semua nggak penasaran, langsung saya sepil harganya. Oke. Nah, seperti ini geng, ini yang E ya, ini sudah masuk E, ini sudah lumayan besar ini. Ini sebenarnya kalau di kilang atau di pabrik Malaysia ini nggak boleh geng, tapi ini belum saya potong, nanti saya potong ini. Seperti ini yang besar ini geng, ini E. Kalau yang E atau yang paling besar, yang paling bagus, nah ini sudah masuk ini geng. Ini kan nampak hitam, tapi ini bukan hitam geng, ini sudah merah. Tadi sudah saya korek, dalamnya itu sudah merah. Kalau masih kuning dia tolak balik, dia nggak mau. Kalau masih kuning dia mau yang terbaik atau yang terbagus. Kalau sebenarnya yang paling bagus itu yang sudah ada berondolan sedikit-sedikit seperti itu. Jadi kalau masalah harga yang E, yang macam ini, yang lumayan besar ini harganya 1 ton 731 ringgit Malaysia. Berarti itu kalau dirupiahkan sekitar berapa ya, 2.400.000 atau 2.500.000 seperti itulah. Lumayan ya, tapi itu tergantung penukaran. Lebih kurang, paling kurang-kurang itu 2.200 2.300 lah ya mungkin, seperti itu. Ini yang E yang paling besar, dan yang B saya cari dulu geng. Tadi saya habis manen karena di sini apa itu di musim trek ya geng, musim trek atau buah ujung, jadi buahnya agak kecil. Kau lihat lah, ini buahnya nggak ada, masih keluar bunga semua itu. Tuh kau lihat ya, saya kasih tunjuk. Nah tuh, di Malaysia ini seperti ini geng, buahnya sudah habis, langsung disusul oleh buah yang baru lagi, dan itu pun juga lumayan rapat. Oke, tadi saya lupa lagi. Yang B seperti ini geng. Ini agak kecil. Ini sebenarnya bukan buah dari sini geng, buah dari atas sana, karena sana itu baru umur 1 tahun potong ya. Buahnya sudah seperti ini, sudah lumayan besar. Ini bobot dia kisaran lebih kurang 10-an kilo. Kalau yang tadi itu 2 bulan kilo ya, lebih kurang. Kalau ini lebih kurang 10-an kilo ini. Sebenarnya ini seperti ini geng, dan tangkainya sama, kita harus potong seperti ini. Kalau nggak dipotong nanti kena
saman atau karena senda, bisa karena ini nggak ada minyaknya, ini tangkainya ini nggak ada minyaknya, makanya disuruh potong biar mendapatkan hasil minyak yang bagus atau yang terbaik gitu ya. Karena hasil minyak sawit ini yang diambilkan minyaknya ya, minyak goreng. Oke, masalah harga. Masalah harga ini selisihnya nggak banyak, geng. Tergantung kita jual di mana ya. Kalau jual di kilang itu lebih kurang selisihnya itu 10 ringgit. Jadi 721. Kalau dirupiahkan ya sekitar masih 2 juta lebih. Masih 2 juta lebih kalau dirupiahkan ya. Ini buahnya seperti ini. Dan ini juga harus dicari yang benar-benar matang. Ini satu ini kelihatan hitam nih, tengok. Matang, geng. Ini jadi di sini tuh korek kita korek dulu kalau manen, takut karena kalau kita nggak korek takutnya ketinggalan, nanti bulan depan banyak berondolan, kita kerja menjadi lambat seperti itu. Jadi harus yang terbaik ya. Jadi kita manen ini juga gimana ya, saling memuaskan lah, kita memuaskan majikan pun puas dengan pekerjaan kita. Nah, oke, sekarang kita cari yang yang paling kecil. Kalau yang paling kecil ini biasanya orang-orang Cina yang ada di Malaysia itu jualnya di timbang. Kalau di kilang itu agak susah ya, karena kalau di kilang nanti hitam sedikit dia nggak mau. Jadi kalau ditimbangkan dicampur menjadi satu. Saya cari dulu yang C tadi, geng. Yang C ada tadi kok. Nah, seperti ini. Nih, geng. Nih, ini yang C, ini yang kecil, ini seperti buah baru panen. Ya meskipun ini bukan buah dari habis panen ya, tapi ini kan masih kecil sekali. Ini entah ini 5 kilo ada nggak ada ini. Ini benar-benar masih kecil. Nah, kalau masalah harga di Malaysia, buah yang paling kecil atau bisa dikatakan buah pasir, masalah harganya itu hanya selisihnya paling banyak ini, geng. Kalau masalah harga ya, jangan terkejut ya. Ini nggak sampai 700. Tergantung timbang kilang timbang sawit, karena di sini tuh banyak sekali timbang sawit yang mau gini lah. Para petani itu menjual ke timbang kalau yang jauh dari kilang, dan timbang itu nanti dijual juga ke kilang. Nah, kalau yang seperti ini di kilang itu takutnya nggak lepas, karena biasanya kalau mau memotong sawit kecil kan biasanya dicampur yang agak kuning seperti itu ya. Jadi kita dijual di timbang. Kalau di kilang susah lepas, dan harganya itu kisaran 500-an lah, selisihnya 200-an, 100 lebih ke 200 selisihnya. Jadi karena kenapa murah, karena yaitu ini yang pertama ringan, dan beda lah dengan yang agak besar. Beda yang seperti ini ya, yang seperti ini beda kan. Kamu lihat bijinya pun sudah kelihatan ya, ini mentus kayak berisi, dan kalau yang ini kurang berisi. Jadi seperti itulah harganya sawit yang ada di Malaysia. Nah, kalian sudah nggak penasaran kan harga-harganya sawit di Malaysia? Dan pohonnya itu seperti ini, geng. Nih, saya kasih tahu ya. Nih, tengok. Di Malaysia ini nggak ada istilah songgo, geng. Jadi dari sawit itu pelepahnya itu hanya 2, paling banyak 3. Nih, ini sudah buah. Ini buahnya keliling, geng, pusing-pusing. Karena ini di musim trek. Tapi jangan takut, yang memanen di Malaysia sini meskipun buah truk seperti ini, dalam satu lot itu masih lumayan, geng. Masih dapat 1 truk atau 1 lori, masih lumayan lah. Dan ini jalan. Ini jalannya, geng. Ini jalan, itu bukit. Jadi dimanen di Malaysia ini meskipun bukit pun nggak seberapa susah untuk menolak, atau buat pemanen itu nggak susah ya, karena jalannya juga nggak jauh. Nah, nanti in the next video saya akan membahas tentang jalan
di perkebunan sawit, karena jalan ini adalah salah satu untuk memudahkan para pekerja sawit yang ada di Malaysia untuk sangatlah mudah lah, sangatlah membantu untuk memudahkan pekerjaan yang ada di Malaysia, khususnya di perkebunan kelapa sawit. Kalau jalannya ini jauh, misalnya ke sana itu ada 10 pokok lebih, ada sampai 20, wah mampus kita. Oke, yang ditunggu video selanjutnya ya. The next video saya akan membahas tentang jalan yang ada di perkebunan kelapa sawit Malaysia. Jalannya itu berapa pohon, dari jalan ke jalan lagi itu berapa pohon, karena itu sangat penting bagi para pemanen kelapa sawit. Kalau jalannya jauh juga kita susah atau lambat untuk panen, untuk penyaritan ya. Oke, dari sini semua para geng-geng insya Allah paham ya. Dan jangan lupa support terus channel saya dengan cara subscribe, like, dan komentar. Dan apabila Anda masih penasaran tentang apalagi yang harus aku bahas atau apalagi yang harus aku tayangkan, silahkan tulis di kolom komentar. Nggak apa-apa geng, gratis, saya nggak minta bayaran ya. Cuman saya itu pengen kayak hidup bermanfaat gitulah ya. Kalau saya mau menjadi cikgu atau guru ya kayaknya nggak mungkin, karena saya ijazah pun nggak ada. Jadi ya seperti inilah. Sekarang kan zamannya juga zaman modern ya. Jadi apapun yang kita lakukan, siapa tahu bisa bermanfaat bagi orang lain yang penasaran atau yang kepengen bekerja di perkebunan kelapa sawit, atau juga ada yang sedang proses namun masih penasaran nanti di sana kerjanya gimana sih, sama di Indonesia jauh enggak sih bedanya gitu kan. Oke, saya Jana Story TKM Malaysia. Salam TKM sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.